Kembali di News Pagi pemirsa, sidang kasus pembunuhan Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dalam sidang beragenda keterangan saksi yang digelar terbuka dan disiarkan media, pemirsa TV menyaksikannya tanpa suara. Sidang lanjutan terhadap terdakwa Barada E kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan keterangan saksi. 12 orang saksi dihadirkan dalam sidang. Mereka adalah kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak, orang tua dan kerabat almarhum Brigadir Joshua. Kekasih almarhum Joshua, Vera Simanjuntak, juga dihadirkan dalam sidang. Namun, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi diselenggarakan tanpa suara bagi pemirsa TV. Akibatnya, persidangan menuai tanggapan warga. Salah satunya, kecurigaan persidangan sengaja tidak disiarkan langsung secara lengkap, padahal Kejaksaan Agung menyatakan sidang akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengatakan majelis hakim memiliki pertimbangan tertentu, salah satunya soal keamanan para pihak dalam persidangan hingga integritas pembuktian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua digelar pada Selasa pagi. Terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Joshua, tak terkecuali kekasih Joshua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Joshua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak. Selain itu, isak tangis Rosti pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Setahu saya anak ini bertugas dengan baik dalam komunikasi. Pernah dia bercerita masalah Barada E, cuma dia mengatakan, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya malu mama. Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Joshua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Barada Eliezer Ronita Lavesi menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian persidangan. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Joshua. Adik serta kekasih Brigadir Joshua, Mahareza Rizky dan Vera Simanjuntak dihadirkan dalam agenda sidang pemeriksaan saksi untuk Barada Richard Eliezer. Vera mengungkapkan chat terakhir kekasihnya Brigadir Joshua sebelum tewas dibunuh. Ketika ada di Jambi ya, saudara akhirnya bisa melihat secara setelah dibuka, sudah melihat kondisi kakak saudara. Melihat waktu di rumah sakit Kramat Jati sempat melihat. Ya, apa yang saudara lihat dalam kondisi fisik? Saya kayak pertama kali mikir nggak yakin kalau ini tembak-tembakan. Nah, lukanya ada di mana yang saudara lihat? Yang saya lihat, yang pertama kali bikin saya fokus itu rahangnya seperti bergeser. Rahangnya seperti bergeser, terus ada enggak bekas jeratan di leher yang sudah lihat? Waktu di Kramat Jati nggak sempat lihat karena kerahnya sampai ke atas. Enggak, ketika di Jambi ada. Ada. Yang sudah lihat seperti apa? Seperti jeratan terus ada bekas jahitan gitu.
ada bekas jahitan. Jeratan seperti apa maksudnya? Jeratan itu berkeliling leher atau jeratan seperti apa? Seperti menjerat di leher gitu, kayak tarik gitu yang mulai ke belakang. Jeratan bekas tali atau jeratan bekas tangan menekan? Seperti tali. Seperti tali. Itu yang saudara lihat. Apakah itu tali atau tidak? Nah, kata pokoknya bekas ada jeratan saja. Karena di perjalanan makanya tidak saya angkat. Terus sampai di rumah, saya telepon balik tapi putus. Hanya memanggil, tidak berdering. Terus saya chat, kenapa bang? Tadi adik baru balik dari Bangko beli pampers Gepa ponakan saya. Itu jam 16.25. Awalnya chat itu checklist 1. Dan itu tidak pernah di WA mendiau seperti itu. Jadi checklist 1, terus tiba-tiba centang biru 2 di read, tapi tidak dibalas. Saya tunggu-tunggu, tidak ada balasan. Saya telepon jam 16.31. Kenapa bang? Saya bilang gitu. Itu diangkat. 16.31? Iya yang mulia. Nanti ya dek, nanti abang kabarin lagi. Udah, itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Informasi lain pemirsa, sejumlah obat sirup di sejumlah apotik di Medan dan Prabu Mulih disita petugas. Razia obat sirup dilakukan menyusul larangan penjualan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirup dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumut, Bareskrim dan Balai POM melarang peredaran obat sirup hingga hasil penelitian terhadap obat tersebut keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sedang sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini. Sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau tadi pada rapat, saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirup juga dilakukan di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirup mengandung etilen glikol. Akibatnya, seluruh obat sirup itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat-obatan tersebut meski telah dilarang. Selain menyita obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Mulih juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Badan POM akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut 2 perusahaan farmasi yang diduga melakukan pidana dalam kasus itu. Obat gagal ginjal. Pemerintah menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Kepala Badan POM Penny Lokito menyebut akan berkoordinasi dengan Polri untuk menyelidiki dugaan pidana yang dilakukan oleh 2 industri farmasi terkait kasus gagal ginjal akut. Penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Ya, jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini. Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Muhadjir menyebut dalam waktu dekat akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut. Iya, itu salah satu. Kemudian yang kedua juga sudah melakukan pengusutan yang dilakukan oleh Pak Kapolri, dan
saat kurang tahu tadi apa sudah diumumkan atau belum. Dalam waktu dekat akan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sama dengan BPOM untuk menelisik lebih jauh, ya tadi itu akan ditelisik mulai dari paling hulu, yaitu asal muasal dari bahan baku ini. Karena bahan baku ini kan penggunanya spektrumnya luas sekali, mulai dari untuk bahan cat, untuk kosmetik, bahkan untuk fiberglass, dan yang paling sekarang menjadi perhatian kita adalah zat ini digunakan untuk pelarut kandungan obat yang kemudian bisa dalam bentuk sirup itu. Per 24 Oktober 2022, Menteri Kesehatan mencatat ada 245 pasien yang terkena gagal ginjal akut. Dari 245 itu, 141 diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG dan etilen glikol DEG melebihi ambang batas normal. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Obat gagal ginjal akut akan diberikan Kemenkes kepada pasien secara gratis. Obat injeksi yang dibeli dari sejumlah negara ini pun akan dipercepat kedatangannya. Kementerian Kesehatan memastikan obat untuk pasien penderita gagal ginjal akut atau acute kidney injuries atau AKI akan diberikan gratis. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan obat antidotum fomepizol injeksi ini akan segera dipercepat kedatangannya. Jadi obat barunya akan biaya kita, ya. Nanti kita yang memberikan itu ke seluruh rumah sakit yang ada pasien yang bergejala ginjal akut ini. Penggratisan obat gagal ginjal akut ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajarannya memastikan fasilitas pengobatan gratis bagi pasien. Juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Pemerintah akan terus berupaya untuk mendatangkan obat fomepizol untuk pasien gagal ginjal akut. Selain Singapura dan Australia, saat ini Kemenkes sedang dalam proses untuk membeli obat tersebut dari Amerika Serikat dan Jepang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, popularitas Partai Perindo semakin kokoh di berbagai survei. Kali ini survei Litbang Kompas menunjukkan Partai Perindo mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan hingga 4,5%. Elektabilitas Perindo melesat jelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas per Oktober 2022, Perindo mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Berdasarkan survei pada bulan Juni 2022, Perindo baru meraih 3,3%. Namun dalam waktu singkat, Perindo mampu melesat mengungguli dua partai politik senior yakni PAN dan P3. Pada survei yang digelar pada Oktober 2022 ini, elektabilitas Perindo meningkat menjadi 4,5%. Disusul Partai Amanat Nasional atau PAN dengan elektabilitas sebesar 3,1% dan yang terakhir P3 dengan elektabilitas sebesar 1,7%. Hasil dari survei Litbang Kompas ini menjadi salah satu pelajaran, salah satu catatan yang memang sangat penting sekali untuk kita seriusi seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita tidak boleh terlena dengan kondisi ini, karena ini kan survei kerja-kerja kita yang memang penting adalah bagaimana kerja-kerja real di lapangan, kerja-kerja bagaimana calon-calon anggota legislatif kita betul-betul turun ke lapangan, turun ke daerah, aktivitas yang kita lakukan betul-betul juga menyentuh. Dan inilah yang memang menjadi bagian dari konsistensi gerakan dan garis perjuangan dari Partai Perindo. Dengan peningkatan tersebut, eksistensi Perindo dinilai semakin kokoh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi para petani milenial dalam berinovasi menghasilkan produk pangan alternatif. Seiring cara bertani yang modern dan meningkatnya jumlah petani milenial, kedaulatan dengan optimis dapat diwujudkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri perhelatan Soropadan Agro Expo 2022 di Temanggung, Jawa Tengah.
Ganjar mengapresiasi para petani milenial yang memamerkan produk pangan alternatif di Soropadan Agro Expo 2022. Dalam sambutannya, Ganjar optimis petani milenial di Jawa Tengah dapat mewujudkan kedaulatan pangan karena cara bertani mereka yang sangat modern. Petani milenial diyakini bisa menciptakannya melalui budidaya tanaman pangan alternatif karena terbukti memiliki banyak inovasi pertanian yang bermanfaat dalam mendorong produksi. Ya, setidaknya regenerasi terjadi, inovasinya kelihatan banget, cara bertani yang sangat modern mereka lakukan, dan ini menjadi inspirasi buat yang lain. Nah, hasil akhirnya kita tahan sekaligus daulat. Bahkan produk-produk alternatif yang di pangan saja menurut saya bisa dia tunjukkan dengan baik. Jumlah petani milenial di Jawa Tengah terus meningkat sejak tahun 2019 mencapai 975.000 orang atau 33,7% dari 2,88 juta. Dan sebanyak 57.600 diantaranya merupakan lulusan sarjana. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Menparekraf RI Sandiaga Uno memberikan sejumlah bantuan kepada warga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sandi menghidupkan lahan kosong dan membuka peluang usaha masyarakat lewat program budidaya ikan lele. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengunjungi lokasi terbentuknya Karang Taruna pertama di Sasana Krida Bakti Tebet, Jakarta Selatan. Di sini, Sandiaga menghidupkan lahan kosong menjadi lahan penghasil cuan dengan memberikan bantuan untuk warga berupa 3 kolam bioflok, 50 unit budidaya ikan dalam ember, dan 4.300 bibit ikan lele dengan pakannya. Sandi berharap masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan sebagai langkah menopang ekonomi nasional. Ingin terbuka peluang usaha dan lapangan kerja karena tahun besok ini tahun sulit, tahun gelap ekonomi kita. Tapi kalau kita punya usaha seperti ini, kita biaya hidup akan lebih terjangkau, lapangan kerja akan semakin terbuka. Kegiatan ini merupakan program Juragan Lele Lalap yang dijalankan Rumah Sandi Uno Indonesia dan Rumah Siap Kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.